Shalom, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Grogol yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sedang merayakan bersama-sama Paskah Kristus. Nats yang kita baca tadi mengisahkan tentang peristiwa tersebut, yakni ketika dua perempuan bernama Maria, yakni Maria dan Maria lainnya, yang menurut Injil Yohanes adalah Maria, ibu Yakobus, datang ke kubur Yesus setelah mereka melewati tragedi Jumat berdarah, saat sang guru agung mereka, Mesias yang penuh keajaiban dan mujizat, harus tergantung di kayu salib dan mati. Kemudian mereka melewati Sabtu yang sunyi di dalam keadaan yang tiada harapan lagi. Kebanggaan telah mati, kekuatan telah melemah, dan harapan pun pupus sudah. Bagaikan diselimuti kegelapan, mereka terdiam dan bahkan mungkin saja mereka tidak bisa berkata satu dengan yang lain. Hingga nats kita katakan tadi, menjelang fajar menyingsing di hari pertama minggu itu, duo Maria tadi pergi ke kubur. Mereka hendak memberikan rempah-rempah ke jasad Yesus, sesuatu yang secara tradisi dilakukan oleh orang Yahudi. Memang ketika Yusuf Arimatea dan Nikodemus menurunkan tubuh Yesus dari atas kubur, dari atas salib itu, Alkitab mengatakan bahwa Nikodemus telah memberikan rempah-rempah sebagaimana lazimnya. Tetapi keinginan dari para perempuan ini adalah sesuatu di mana menunjukkan mereka ingin juga melakukan hal yang belum sempat mereka lakukan kepada Yesus. Tetapi ketika mereka sampai di kubur itu, ada sesuatu yang begitu menakjubkan terjadi. Keterkejutan ketika mereka mendapati bahwa kubur itu kosong, dan kemudian malaikat berseru kepada mereka, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Hari ini, hari Paskah Kristus. Apakah respon perempuan-perempuan ini setelah menjumpai kubur Yesus telah kosong? Apakah tindakan mereka kemudian? Mari saudara kita renungkan apa yang kemudian terjadi atas mereka ketika mereka menemukan kubur kosong. Yang pertama, saudara-saudara, mereka pergi meninggalkan kubur kosong itu. Ayat yang ke-8, bagian A berkata, mereka segera pergi dari kubur itu. Kubur yang mana? Kubur yang kosong. Saudara-saudara, kubur Yesus saat itu bagi murid-murid adalah monumen kekalahan. Monumen dari harapan yang pupus. Monumen dari kesakitan dan darah yang penuh penderitaan. Kubur adalah tempat sunyi dan bukti kematian. Saat kekuatan dan keperkasaan anak manusia sirna dan keharuman namanya pun menjadi kenangan. Hal itu bisa kita tangkap dari pernyataan dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Salah satunya disebut sebagai Kleopas. Di dalam Lukas 24 ayat 21 dikatakan, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang
untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akan tetapi ketika perempuan-perempuan itu melihat keajaiban di kubur itu yang dikisahkan oleh Matius dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, yakni bahwa telah terjadi gempa dan goncangan sehingga batu penutup kubur itu terbuka. Kemudian seorang malaikat yang menunjukkan diri dengan segala kemuliaannya menyatakan kepada mereka dan memberitakan kepada mereka bahwa Ia, Yesus yang mereka cari, telah bangkit, telah hidup, terbukti dengan kubur yang kosong. Lalu Alkitab berkata, mereka segera pergi dari kubur kosong itu. Hari ini mungkin Anda juga perlu bertindak sama seperti mereka. Pergi dari kubur, dari kekalahan hidupmu, pergi dari rasa kesakitanmu, pergi dari keterlukaanmu, pergi dari keputusasaanmu, pergi dari kematian rohanimu oleh karena ikatan-ikatan dengan dosa yang membelenggu saudara dan saya, dari keraguan dan kebimbangan untuk tetap beriman kepada Kristus. Itu kuburanmu. Dengarlah saudara, kubur Yesus telah kosong. Itulah Paskah, suatu tanda kemenangan yang dahsyat dan ajaib. Bukti bahwa semua penderitaan dan rasa sakit bisa berganti menjadi kesukaan dan kelegaan yang besar. Harapan kini muncul secerah sinar mentari, yang berarti saudara dan saya dipanggil untuk masuk ke dalam kehidupan baru, yaitu suatu kehidupan yang berfokus kepada Kristus yang hidup dan yang bangkit, bukan kepada kubur yang kosong itu. Suatu kehidupan yang berfokus kepada kemenangan, suatu kehidupan di dalam Kristus yang bangkit, yang telah menyatakan keilahiannya, kedaulatan dan kekuasaannya atas kematian. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, itulah respon yang pertama dari perempuan-perempuan murid Yesus itu. Pergi meninggalkan kubur kosong itu dan berfokus kepada Kristus yang hidup. Yang kedua, mereka pergi dengan rasa takut dan sukacita besar. Dalam ayat yang ke-8b dikatakan, dengan takut dan dengan sukacita besar dan berlari cepat-cepat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, frasa ini, yaitu frasa dengan takut dan dengan sukacita besar, dalam ayat ini terkesan kontradiksi. Bagaimana mungkin ada dua perasaan yang berbeda di suatu waktu? Kenyataan bahwa Yesus telah bangkit tentu saja akan menimbulkan sukacita besar dalam kehidupan murid-murid. Tetapi pertanyaannya, mengapa ada rasa takut, ada phobos? Kemudian kita tahu dari kata itulah muncul kata fobia. Kemungkinan yang pertama, saudara-saudara, murid-murid masih belum terbayangkan bagaimana kelak nasib mereka berhadapan dengan orang-orang Yahudi dan Romawi, para pemimpin dan penguasa pada waktu itu, yang sebenarnya telah merancang bukan saja
kejahatan atas Yesus dan menyalibkannya. Tetapi terhadap fakta kuburnya pun mereka telah melakukan kesepakatan yang jahat. Tetapi saudara-saudara, apapun juga para murid ini, mereka menghadapinya. Walaupun ada rasa takut akan tindakan-tindakan yang mungkin tidak adil akan mereka alami. Tetapi apapun juga saudara-saudara, para perempuan ini tetap menghadapinya dengan satu sikap positif, sukacita besar. Nah, kemungkinan yang kedua, kenapa ada rasa takut? Dari kata ini sesungguhnya bisa juga hal itu dihubungkan dengan peristiwa yang menggoncangkan mereka, peristiwa yang menakjubkan mereka, peristiwa yang membuat mereka begitu terkesan, yakni keajaiban yang terjadi di kubur dan bagaimana mereka berjumpa dengan malaikat. Kemudian malaikat menyuruh mereka untuk melihat sendiri fakta kubur yang kosong. Saudara-saudara, kenyataan itu kemungkinan membuat mereka menjadi kagum, mereka menjadi takjub. Ada suatu rasa takut yang bersifat positif, di mana di situ muncul rasa hormat akan kebesaran Allah yang dinyatakan di dalam kekuasaan para malaikat. Hal itu menimbulkan dan melahirkan sukacita yang besar, kegembiraan yang besar di hati mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan apa yang kemudian terjadi, bahwa peristiwa itu membuat mereka melangkah. Walaupun ada mungkin rasa takut terhadap kekuatan dan kekuasaan-kekuasaan duniawi ini, mungkin juga mereka dipenuhi dengan rasa kagum yang begitu hebat dan sukacita yang begitu dahsyat. Mereka berjalan, mereka melangkah, mereka pergi, dan bahkan dikatakan mereka pergi dengan segera. Semua kekaguman, semua rasa yang ada pada mereka, kegembiraan dan sukacita, bahkan mungkin kekhawatiran dan kehati-hatian mereka bawa sebagai bagian dari hidup mereka, dari pergumulan untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup mereka, yaitu pergi dan memberitakan dengan segera peristiwa ajaib, peristiwa besar, peristiwa kebangkitan Kristus di Paskah itu. Ya, bagaimanapun nantinya dunia menanggapi berita mereka, respon para murid dan reaksi dari orang-orang Romawi atau Yahudi bukanlah hal yang penting bagi para murid ini, tetapi mereka memilih pergi. Tergambar sikap dan respon yang begitu positif bagi mereka. Mereka pergi dengan segera. Saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus merespon dengan segera apapun kehendak Tuhan bagi kita. Di tengah-tengah berbagai rasa yang muncul, bahkan di tengah-tengah wabah COVID-19, mungkin ada kecemasan, mungkin ada ketakutan, mungkin di dalamnya juga ada kekaguman tentang kedahsyatan kasih Allah bagi kita. Itu bukanlah hal yang penting. Yang penting adalah apakah kita sedang melakukan kehendak Allah atau tidak. Yang ketiga, kita belajar dari ayat ini, dari nats ini, bagaimana para perempuan ini, yaitu murid-murid Yesus ini, mereka berespon terhadap kenyataan kubur yang kosong. Alkitab berkata kepada kita, mereka menikmati persekutuan dengan Kristus. Di dalam ayat 9 dan 10. Sangat mencengangkan saudara-saudara, bahwa di dalam ayat itu dikatakan bahwa saat mereka meninggalkan kubur kosong dan pergi untuk melakukan
perintah Tuhan kepada mereka berjumpa dengan murid-murid yang lain dan memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba ayat 9 bagian A dikatakan Yesus berjumpa dengan mereka. Peristiwa ini tentu saja membuktikan kebenaran dari janji Yesus yang kemudian dikatakannya di dalam pasal 28 ini ayat yang ke-20. Suatu janji penyertaan, yakni ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Penyertaan atas orang-orang yang mau pergi, atas mereka yang mau memberitakan Kristus yang bangkit, memberitakan kemenangan Allah di dalam Kristus yang bangkit. Janji yang kemudian kita tahu, kita kenal sebagai bagian dari apa yang disebut amanat agung, yakni di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Kehadiran Tuhan Yesus dalam perjalanan mereka. Saudara-saudara perhatikan, tidak mereka respon secara biasa. Mereka mengetahui Yesus yang bangkit dan mereka tidak merespon dia dengan cara yang biasa. Kehadirannya di dalam perjalanan hidup mereka menuju ke tempat murid-murid tidak direspon dengan sikap yang biasa, tetapi Alkitab berkata kepada kita bahwa mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Mengetahui saudara-saudara dan percaya bahwa Yesus telah bangkit secara doktrin, secara ajaran, secara teologi adalah hal yang baik. Namun apakah kita sungguh-sungguh mengalami kehadiran Kristus yang bangkit dalam hidup kita? Apakah kita menikmati persekutuan dengan Dia? Apakah kita memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Dia dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang sedang dipanggil untuk memberitakan, untuk menghadirkan Kristus yang menang, untuk menghadirkan Kristus yang bangkit, untuk memberitakan bahwa kubur telah kosong, dosa telah dikalahkan, kuasa maut telah dipatahkan. Apakah kita orang-orang yang menikmati kehadiran Yesus saat Dia menjumpai kita di perjalanan ini? Apakah kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan di perjalanan ini? Apakah kita melibatkan Dia dengan sungguh-sungguh dalam perjalanan hidup kita? Sementara kita berjalan untuk memberitakan kemenangannya, sementara kita berjalan untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, apakah hidup kita dekat dengan Dia? Apakah kita memiliki dan telah memiliki hubungan pribadi dengan Dia? Apakah kita membangun hubungan yang akrab dan karib dengan Dia? Seperti murid-murid yang dekat dengan Dia, bahkan memeluknya dan menyembahnya. Apakah kita telah menjadi orang-orang Kristen yang memperhatikan hubungan kita secara pribadi dan menikmati hubungan kita dengan Kristus secara pribadi dari hari ke hari? Ketika kubur kosong, berarti Tuhan kita hidup. Berarti kita dapat memiliki relasi dan hubungan yang karib, akrab, indah, dan hidup dengan Dia. Kenapa Yesus juga mau menjumpai mereka di tengah perjalanan itu? Tentu saja karena Yesus tahu bahwa tugas yang Ia mintakan kepada mereka, yang kemudian dinyatakannya sebagai amanat agung, bukanlah tugas yang bisa dilakukan dengan kekuatan mereka saja. Mereka perlu kehadirannya, mereka perlu kuasanya, mereka perlu keterlibatannya. Dan itu juga yang menjadi keperluan kita. Tanpa Yesus dalam kehadiran di hidup kita, tanpa Yesus dalam perjumpaan dengan kita di perjalanan hidup ini,
Tanpa Yesus yang terlibat di hidup saudara dan saya, kita tidak akan mungkin menjadi orang-orang yang berhasil. Kita hanya bisa berhasil ketika Yesus hadir dan bekerja di dalam kita. Itu sebabnya kita perlu Dia. Bahkan di tengah ketakutan kita, kecemasan dan keraguan kita atas wabah COVID-19 ini, kehadiran Yesus adalah kebutuhan kita yang utama. Dalam kehadirannya, kita akan mendapatkan keteguhan untuk terus berjalan dan melangkah menuju kepada kehendaknya. Seperti yang terjadi dengan murid-murid dalam ayat ini. Perempuan-perempuan ini kemudian mendapat keteguhan dari Yesus. Dalam ayat 10 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaramu, saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Saudara, jika saudara mau mendapat keteguhan seperti itu dalam pengembaraan saudara dan saya di hidup ini, maka jangan lupa untuk sungguh-sungguh menikmati persekutuan dengan Kristus hari demi hari di hidup saudara. Kristus kita adalah Kristus yang hidup, Tuhan yang hidup dan yang mau hidup di dalam hidup saudara. Dia mau menikmati persekutuan dengan saudara dan saya hari demi hari, menikmati kehadirannya yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita, menjalani perjalanan hidup iman kita. Lakukanlah seperti perempuan-perempuan ini, murid-murid Yesus ini, ketika kubur kosong, ketika Paskah, mereka lakukan. Yang pertama, mereka meninggalkan kubur kosong itu. Mereka pergi dengan rasa hormat dan dengan sukacita besar mereka. Mereka pergi dan menikmati persekutuan dengan Kristus. Dia yang sudah bangkit. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.